Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu di masa pandemik ini tentang penjelasan perjamuan kudus, sebab kami tidak dapat mengunjungi Bapak Ibu secara onsite. Saya sengaja merekam ini supaya Bapak Ibu dapat mendengar ulang ketika perjamuan kudus akan dilaksanakan pada setiap jadwal yang sudah ditetapkan oleh gereja. Nah, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya dalam penjelasan perjamuan kudus ini setiap kami memahami dan mengerti bagaimana Engkau Allah yang benar sudah memberikan kami juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mati dan bangkit demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memperingati kesengsaraan-Mu di dalam menyelamatkan kami melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sungguh-sungguh Engkaulah penyelamat kami. Engkau datang sebagai manusia sejati dan sebagai Allah sejati. Namun Engkau mengosongkan dirimu. Engkau tidak mempergunakan hak kealahan-Mu untuk mempermudah tugas penyelamatan yang Engkau harus kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau mati sebagai manusia sepenuhnya dan Engkau bangkit sebagai manusia sepenuhnya. Dan hanya Allah yang dapat mengerjakan itu. Tidak ada manusia biasa yang dapat mengerjakan itu. Itu sebabnya kami memanggil-Mu sebagai juru selamat. Dan kami akan terus mengikuti perjamuan kudus, mengingat kesengsaraan-Mu dan siap menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus, amin. Nah, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Perjamuan kudus itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus tidak akan melewatkan perjamuan kudus yang telah ditetapkan oleh gereja di mana ia berada. Karena gereja adalah sebagai lembaga ilahi yang didirikan oleh Allah untuk dapat mengembalakan umatnya. Kalau keluarga itu lembaga ilahi pertama, mengembalakan umat di tengah-tengah keluarga. Nah, tujuan untuk perjamuan kudus ini adalah untuk selalu mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa umat manusia yang percaya penuh kepadanya. Juga memberitakan kepada seluruh dunia sehingga umat manusia semua tahu kabar baik keselamatan itu, dan umat pilihannya pasti akan memberi respon atas pemberitaan kabar baik ini dan mereka pasti diselamatkan. Bagaimana cara mengikuti perjamuan kudus yang sesuai firman Tuhan? Pertama, lakukan dengan persiapan hati yang matang. Itu sebabnya setiap perjamuan Bapak Ibu pasti akan menerima peringatan atau penjelasan tentang perjamuan kudus. Kalau lewat pandemik pasti ada kunjungan secara onsite. Namun selama masa pandemik ini Bapak Ibu akan dihubungi lewat telepon. Dan saya dengan sengaja merekam ini. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan dalam perjamuan kudus? Tertiblah dan teratur. Yang ketiga, tanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini dan jawab. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Jadi perjamuan kudus selalu mengingatkan kita untuk kita berpisah dengan dosa. Menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Apa yang kita jawab? Kalau kita bisa menjawab ya atas pertanyaan ini, Bapak Ibu dipersilahkan ikut perjamuan kudus dan pasti diberkati. Yang kedua, apakah sebagai orang yang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Jadi dalam perjamuan kudus ini yang perlu kita ingat. Kita yakin gak bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus? Itu sebabnya perjamuan kudus tidak diberikan kepada sembarang orang. Kepada yang belum percaya jangan. Jadi ini penting. Jawab pertanyaan ini. Bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa kita. Apakah kita yakin akan hal itu? Jika yakin, Bapak Ibu dipersilahkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menuruti Tuhan dan berharap akan dilengkapi dan dipenuhi Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan sampai akhir. Dengan kata lain,
Maukah kita setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita? Perjamuan kudus mengingatkan kita akan hal itu, akan komitmen kita. Jika Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu dipersilahkan mengikuti perjamuan kudus. Dengan kata lain, jika ketiga pertanyaan itu Bapak Ibu menjawab ya, berarti Bapak Ibu siap mengikuti perjamuan kudus, dan itu artinya kita mengingat kematian Tuhan Yesus yang menanggung dosa-dosa kita semuanya, dan adalah tugas kita kemudian untuk memberitakan lagi kepada orang lain kabar keselamatan ini, bahwa mereka pun bisa diselamatkan asalkan percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus di dalam batin mereka. Jadi makna dari roti adalah tubuh Kristus yang dihancurkan karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makna dari anggur adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan hanya darah yang tak bernoda itu mampu menyucikan dosa. Sehingga oleh pengorbanan Kristus ini, keselamatan kita sudah dibayar lunas. Sudah selesai. Mari rayakan keselamatan ini dalam perjamuan kudus, dan ingat selalu untuk memberitakan keselamatan ini kepada orang lain yang belum selamat. Jika ada permohonan doa atau pergumulan khusus, silahkan hubungi saya di WhatsApp group, di jalur pribadi boleh, di dalam grup juga boleh. Saya juga siap mendoakan selalu pergumulan Bapak Ibu. Atau kalau ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan, yang menghambat Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus, boleh japri saya dan saya akan membantu penyelesaiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.